Assalamualaikum Tribuners. Ini kita persiapan rilis kasus yang rame di kampung Gajah. Jadi pada hari Sabtu kemarin ditemukan satu jenazah ya di tempat objek wisata Kampung Gajah, ex Kampung Gajah, dan diketahui itu adalah jenazah seorang korban pelajar SMP. Udah. Baik, sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati pada seluruh rekan-rekan media yang hadir di hari libur ini. Terima kasih sudah berkumpul di Polres Cimahi. Yang saya hormati Pak Kasat Reskrim, Pak Kanit Resmob, Pak Kasih Humas. Baik, pada hari ini dari Polres Cimahi kami akan mencoba menyampaikan atau press conference atau rilis terkait dengan satu kejadian yang terjadi, yang berawal dari penemuan jenazah oleh beberapa saksi, yaitu saksi GR dan saksi SA di saat sedang melaksanakan live TikTok yang ada di lokasi atau daerah ex Kampung Gajah. Baik, pada hari ini atau pada malam tadi, alhamdulillah Satreskrim Polres Cimahi yang dipimpin oleh Bapak Kasat Reskrim bersama dengan Kanit Resmob dan seluruh anggotanya berhasil mengamankan dua orang pelaku dengan inisial YA dan AP, yang mana kedua pelaku masih di bawah umur, kurang lebih 16 dan 17 tahun. Yang bersangkutan diamankan karena terkait dengan jenazah ataupun korban yang ditemukan di daerah ex Kampung Gajah, yang mana pada saat awal ditemukan, yaitu hari Jumat tertanggal 13 Februari ditemukan oleh dua orang saksi yang sedang melaksanakan kegiatan konten atau live TikTok di lokasi tersebut. Kemudian pada saat awalnya yang menduga bahwa adanya bangkai kucing karena tercium bau yang kurang atau bau yang tidak bau membusuk gitu ya, sudah membusuk, itu ternyata setelah didatangi adalah jenazah laki-laki atau seorang pria. Kemudian dari laporan tersebut dilakukanlah olah TKP pada hari tersebut juga di malam hari, dan kemudian pada saat olah TKP ternyata ditemukan dari olah TKP awal dan juga dari melakukan visum awal, yang mana sekarang juga sudah dilakukan otopsi, di mana terhadap korban ternyata ada beberapa luka, yaitu yang pertama luka di bagian kepala, luka benda tumpul di bagian kepala sehingga mengakibatkan robek, dan kemudian juga ada luka tusukan, kurang lebih 8 kali tusuk di bagian perut. Kemudian berdasarkan hasil keterangan dan hasil olah TKP, alhamdulillah dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, seperti yang kami sampaikan di awal, berhasil diamankan dua pelaku, yaitu YA dan APM, di mana antara pelaku dan korban saling mengenal. Kemudian terhadap pelaku diamankan juga beberapa
barang bukti yang mengarah milik daripada korban. Salah satunya adalah jaket. Jaket ini adalah jaket yang dikenakan oleh korban. Yang ini adalah pemberian dari pelaku YA kepada korban ZA. Diambil kembali. Kemudian juga ada barang milik korban yang berhasil diamankan dari tangan pelaku, yaitu HP milik korban. Kemudian barang bukti lain yang berhasil diamankan yaitu adalah satu buah sangkur atau pisau yang digunakan sebagai alat penusuk kepada korban. Kemudian juga diamankan botol, di mana botol ini memang ada di lokasi yang digunakan untuk memukul awal. Jadi perkenaan kepada bagian kepala awal dengan menggunakan botol. Kemudian pada saat korban terjatuh, akhirnya dikeluarkanlah pisau atau sangkur yang sudah dipersiapkan di dalam jaket oleh pelaku sehingga langsung dilakukan penusukan. Kemudian berdasarkan hasil keterangan maupun saksi yang sudah diperiksa, kurang lebih ada 9 saksi, dan berdasarkan dari keterangan dari 2 tersangka maupun hasil full bucket yang di lapangan, tersangka diamankan di daerah Garut, tepatnya di Kecamatan Banyuresmi. Kemudian perlu kami sampaikan terkait dengan masalah motif, bahwasanya motifnya secara garis besar yang perlu kami sampaikan adalah pelaku merasa sakit hati terhadap korban, di mana korban memberikan pernyataan sikap bahwa untuk menghentikan pertemanan dengan pelaku, sehingga itulah yang membuat akhirnya pelaku sakit hati dan akhirnya menyusul dari Garut menuju ke Kota Bandung dengan niatan memang untuk menghabisi atau membunuh korban. 2 pelaku sudah mengetahui, atau temannya yaitu saudara AP itu sudah mengetahui, bahwa perlu kami jelaskan bahwa hari Sabtu sebelumnya pelaku sudah pernah mengajak AP untuk berangkat menuju ke Bandung hari Sabtu, tetapi saudara AP menolak karena masih ada pekerjaan sebagai dekor di tempat pernikahan. Kemudian akhirnya gagal dan akhirnya hari Senin berangkatlah mereka dari Garut menuju ke Bandung. Dan hari Senin itu sore hari ditunggu oleh pelaku di dekat SMP 26 daerah Sukajadi. Ditunggu di sana dan kurang lebih sebelum asar itu bertemu. Dan kemudian pelaku yang memang sudah kenal dengan korban akhirnya mengajak untuk berbicara lebih lanjut lagi di daerah X Kampung Gajah, itu di daerah Cisarua, daerah Parongpong. Kemudian pada saat tiba di lokasi, karena lokasi di depan masuknya X Kampung Gajah ini masih terlalu ramai, akhirnya pelaku YA selaku eksekutor itu mengajak korban untuk masuk lebih ke dalam. Kemudian untuk pelaku AP sengaja tunggu di depan, nunggu motor dan juga melihat situasi sekitar. Kemudian setelah masuk ke daerah dalam, tidak lama kemudian akhirnya disampaikanlah bahwa pelaku merasa sakit hati kepada korban dan selanjutnya terjadilah percekcokan sehingga akhirnya tanpa pikir panjang pelaku langsung mengambil botol yang ada di sana. Tapi perlu kami jelaskan lebih awal bahwasanya untuk sangkur dan belat ini sudah dipersiapkan oleh pelaku dari mulai Garut, itu ditaruh di dalam jok motor. Sehingga pada saat di X Kampung Gajah, korban masuk terlebih dahulu, akhirnya pelaku mengambil dari jok motor ini yang sudah kami amankan, ada motornya, diambil dan dimasukkan ke dalam jaket sebelah kiri, taruh sini. Pada saat ke dalam, akhirnya terjadi percekcokan, kami lanjut ke sana. Terus diambil botol, dipukulkan ke bagian kepala. Korban langsung jatuh, tapi masih dalam keadaan sadar, tapi sudah agak hilang, tapi masih dalam keadaan sadar. Akhirnya kemudian pelaku mendekat, mengambil pisau dengan posisi tangan seperti ini. Ditusukkan 8 kali. Ditusukkan 8 kali ke bagian perut korban. Dan kemudian akhirnya HP korban terjatuh, kemudian jaketnya juga ada di sana. Jaket dengan HP diambil dan korban ditinggalkan. Menurut keterangan daripada pelaku, korban ditinggal masih dalam keadaan hidup atau bernyawa.
Kemudian pelaku mendatangi rekan pelaku yang inisial AP dan menyampaikan bahwa dalam bahasa Sunda, mohon maaf, tos dipayani, tos beres, ayo tuh pulang ke Garut sekarang. Tapi sebelum pulang kita mampir dulu pom bensin karena habis bensin. Setelah itu dia kembali menuju ke Garut. Kemudian pada saat korban tidak kembali, ternyata ada kecurigaan dari pihak keluarga. Yang mana pihak keluarga awalnya sudah mengetahui bahwa antara korban dengan pelaku memang berteman ya. Punya hubungan pertemanan. Kemudian didatangi dan sempat pelaku YA, eksekutor dengan pelaku AP yang membantu ini sempat besoknya dikumpulkan oleh Pak RT. Dan ditanyakan di sana bahwa pernah nggak melihat dengan korban. Kemudian pelaku menyampaikan saya tidak pernah melihat, dan di situ sudah muncul alibi-alibi berbohong, tidak ada. Malam harinya HP korban ini digunakan oleh pelaku untuk memunculkan alibi seolah-olah korban itu masih hidup. Dengan dia mengechat ke beberapa rekannya bahwa saya disebutkan saya diculik. Itu yang menyampaikan adalah itu sudah dalam penguasaan pelaku. Jadi pelaku ingin memunculkan sosok korban yang seolah-olah masih hidup. Jadi dia yang menguasai semuanya. Dia ngechat saya diculik, dia ngechat semuanya. Jadi itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan, dan dari kejadian ini tentunya perkenaan pasal yang kami sangkakan terhadap dua pelaku ini adalah pasal 80 ayat 3 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan pasal 459 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan pembunuhan berencana, yang mana ancamannya adalah pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Demikian yang bisa kami sampaikan, silakan. Terkait motifnya memang hanya karena ingin memutus pertemanan aja atau ada cekcok sebelumnya lebih jauh lagi Bang? Baik. Antara pelaku dan korban ini memang sudah saling mengenal. Bahwa dulu di Garut juga sempat mempunyai hubungan, mempunyai kenal. Kemudian akhirnya korban dipindahkan ke daerah Bandung, dan pelaku akhirnya tetap sering bertemu walaupun jaraknya jauh, tetap bertemu sampai akhirnya pelaku benar-benar sangat kesal dan dendam pada saat korban memang memberikan pernyataan sikap lah kalau sudah tidak berteman lagi lah dengan si pelaku, sehingga itu yang membuat kesal. Akhirnya dia berangkat menuju ke Garut dengan memang niat untuk menghabisi korban, seperti itu. Bang, kalau melihat kronologis ini sepertinya kan dendamnya sangat tinggi Bang. Apakah memang itu pertemanannya itu seperti yang spesial gitu Bang, antara pelaku dengan korban itu benar-benar, apakah memang ada hubungan lebih atau seperti apa sebetulnya Bang? Ya hubungan kakak adik ya, ini hubungan kakak adik. Jadi mungkin ini nanti secara lebih dalamnya kami akan telusuri lebih lanjut dengan beberapa batasan. Kita menghargai bagaimana perasaan keluarga korban pada saat hari ini, atau ini masih dalam keadaan berduka. Intinya bahwa korban itu memberikan pernyataan sikap untuk menghentikan pertemanan dengan pelaku, sehingga pelaku merasa sakit hati dan kemudian juga dendam, akhirnya memutuskan untuk menghabisi korban di Bandung, yang mana harusnya itu sudah dilakukan dari mulai hari Sabtu kemarin, tapi karena pelaku AP ada pekerjaan, akhirnya baru bisa terlaksana hari Senin kemarin, dan baru ditemukan kurang lebih hari Jumat. Berarti kurang lebih ada 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari korban di lokasi ex Kampung Gajah belum ditemukan oleh siapapun, seperti itu. Artinya Bang, dari pihak keluarga atau tetangga di sana itu sebetulnya sudah mengetahui ada masalah antara korban dengan pelaku Bang? Iya, seperti itu. Ya, seperti itu. Nanti itu mungkin bisa kita tanya lebih lanjut ke pihak keluarga. Tapi yang pasti seketika korban tidak pulang ke rumah, pihak keluarga mencoba untuk mencari ke pelaku. Berarti sudah pernah ada sesuatu. Nanti mungkin supaya nanti tidak terlalu kemana-mana,
Intinya nanti biar ada pihak keluarga yang bisa menyampaikan itu. Kami dari sisi pihak untuk kaitan penegakan hukum menyatakan bahwa perbuatan pelaku dinyatakan bersalah sesuai dengan perkenaan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga pasal 459 untuk pembunuhan berencana dan juga 458 terkait dengan masalah pasal pembunuhan seperti itu. Kalau pelaku ini pelajar juga Dan atau Ya, masih sekolah di Garut berarti Dan? di Garut, ya. Eksekutornya berarti kan? Eksekutor, masih sekolah di Garut. Dan dia sudah kenal kurang lebih 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Siap. Oke Dan,